Bagian paling seksinya dari BMW Touring tentunya dari sini nih teman-teman. Angle yang kalian lihat. Ditanya nyaman apa enggak? Mobil ini nyaman. Teknologi sekarang ya, 2000 cc 4 silinder turbo, wah udah kencang buat tenaga, irit lagi. Halo semuanya, ketemu lagi sama Dimas di sini. Ini adalah BMW Touring, bukan yang seri 3, tapi yang seri 5. Semenjak dari kemarin gue posting, banyak banget dari kalian yang nanya, Bang, itu BMW seri apa? BMW Wagon atau BMW Touring yang mana? Bedanya sama yang seri 3 apa? Dan sebagainya, dan sebagainya. Jadi di video kali ini, kita bakal ngebahas mobil satu ini, BMW seri 5 Touring. Dan biar agak sedikit berbeda, gue sudah mengumpulkan pertanyaan-pertanyaan kalian dari Instagram gue yang ini, postingan yang ini. Nah, beberapa pertanyaan dari situ akan kita jawab di video ini, teman-teman. Tapi sedikit background, gue jelasin dulu secara general ini mobil apa sih sebenarnya. Jadi BMW seri 5 Touring atau Wagon ini dikeluarkan tahun 2018 dan tahun 2019. Jumlahnya sedikit sekali. Selama 2 tahun itu hanya dijual di Indonesia 16 unit. Jadi ini langka banget. Lebih langka daripada yang seri 3 Touring yang waktu itu pernah gue cobain. Nah, kalau yang seri 5 yang Touring dijual di Indonesia itu adalah BMW 530i Touring M Package, teman-teman. Kalau yang seri 3 itu adalah BMW seri 3 320 M Package juga. Nah, jadi secara mesin sebenarnya dia sama, 2000 cc turbo 4 silinder, tapi secara horsepower yang ini lebih gede. Makanya yang ini juga lebih kencang dibandingkan yang seri 3-nya. Nah, bedanya apa sih seri 3 dan seri 5? Seri 5 itu adalah tipe BMW yang lebih besar gitu. Dia tuh berada di tengah-tengah. Paling besarnya sedannya seri 7, cuma dia nggak ada wagonnya. Nah, seri 3 itu yang sport compactnya. Nah, kalau seri 5 itu yang tengah-tengah, mid luxury sedan dari BMW, teman-teman. Makanya kenapa dia ini lebih besar, lebih panjang, dalemannya juga lebih mewah dibandingkan yang seri 3. Dari bentukannya, dari bahan-bahan yang dipakai, mobil ini memang lebih mewah. Nah, bagaimana dengan M Package-nya itu? Apa sih sebenarnya perbedaannya? Nah, sini gue jelasin bedanya itu apa aja. M Sport Package itu, teman-teman, perbedaannya ada di beberapa titik. Salah satunya di bumper depan. Bumper depannya itu terlihat lebih sporty. Ada body kit sportnya lah. Dibandingkan dengan yang luxury line, kalian bisa lihat perbedaannya cukup signifikan. Selain itu, pelek, dia juga sudah pelek yang M. Bedanya di mana? Ada lambang M di peleknya, teman-teman. Remnya pun dia juga beda. Dia udah menggunakan M Sport Brake, yang dia tuh lebih high performance dibandingkan yang non M Sport Brake. Terus door seal-nya dia juga sudah ada logo M-nya. Ini bawaannya 19 inci. Terus juga di belakang, bentukan diffuser di belakang itu juga berbeda dengan yang non M Sport Package-nya. Terus ada beberapa emblem-emblem M Package yang nempel di bodi ini. Belum lagi ngomongin dari dalam. Mobil ini udah menggunakan M steering wheel yang lebih sporty. Terus juga sudah menggunakan sport seat yang dia agak lebih memeluk badan kita ketika kita lagi nyetir. Dan tentunya ini sudah ada M Adaptive Suspension. Jadi dia bisa comfort, bisa sport, dan dia juga ada teknologi adaptifnya. Dia bisa mendeteksi
jalanan ini kira-kira cocoknya pakai yang mana ya? Sport atau comfort atau diantaranya? Ketika pakai mode sport, mobil ini bisa turun beberapa senti lebih cepet. Jadi emang mobil ini selain besar, panjang, tapi canggih juga. Bagian paling seksinya dari BMW Touring tentunya dari sini nih teman-teman. Angle yang kalian lihat. Bentukannya, wagonnya kelihatan banget, ya kan, slick banget, cantik banget deh pokoknya. Dan unit yang ini teman-teman, itu warnanya disebut dengan carbon black. Spesifik hanya untuk M Sport Package aja. Nah, ini warnanya itu sebenarnya hitam. Cuman ketika di bawah sinar matahari, dia jadi kayak biru-biru tua. Bagus banget. Kalian masih lihat langsung sih. Apa-apa kalau ketemu di jalan, kalian klakson aja. Ini warnanya bagus banget. Terus ciri khas BMW Wagon lagi atau Touring, kacanya. Dia bisa kebuka. Terus bagian dividernya ini, kalau yang seri 5 Touring, dia otomatis bisa naik turun ngikutin kaca ataupun pintu. Nah, itu yang di seri 3, itu nggak bisa kayak begitu. Tentunya ini juga bisa buka pakai tendangan kaki. Nah, di dalamnya luas banget. Ini lebih gede dibandingkan dengan seri 3. Ya karena emang ini seri 5 teman-teman. Dia tuh jauh lebih besar. Terus di bawah sini juga masih banyak tempat-tempat, masih ada plastik-plastik bawaannya dan sebagainya. Pokoknya ini gede banget. Kemarin gue pakai ke Bandung sih buat bawa barang-barang Heron. Lebih dari cukup. Gimana? Apakah kalian setuju kalau gue bilang ini angle paling keren ya dari seri 5 Touring? Setuju apa enggak? Coba komen di bawah. Interiornya emang ini mewah banget sih. Mobil 2018 seri 5 dan yang limited kayak begini tuh emang lebih mewah. Dia tuh semuanya soft touch. Ya kan, yang di bawah sini soft touch, di atas dashboard sini semuanya kulit. Dan sampai ke bagian-bagian bawah ya, di bagian kena dengkul sebelah sini, di bawahnya lagi, itu semuanya soft touch. Nggak ada plastik-plastik keras. Bahkan sampai ke bagian pintunya sini, yang di door pocket sini aja, ini soft touch loh nih. Biasanya ya di daerah sini tuh belum tentu soft touch, tapi ini karena seri 5 dia tuh sampai soft touch. Dan ini interiornya warnanya konyak istilahnya atau coklat. Tentunya ada M Sport package steering juga, ada pedal shift dan sebagainya. AC-nya dia udah touchscreen, digital touchscreen. Karena seperti gue bilang seri 5 ini emang lebih mewah gitu. Belum sama mewah seri 7 tapi ini sudah lebih mewah di line up-nya BMW. Sunroofnya gede banget atau panoramic roof-nya gede banget. Ketika dibuka di dalam sini jadi lebih terang. Emang interior mobil ini sih mewah sih teman-teman. Enak banget di dalam sini. Nah, jadi bentar Bang. Jawab dulu nih, ada pertanyaan. Oh iya. Banyak banget pertanyaan. Nah, banyak banget pertanyaan dari netizen nih. Oke, netizen bertanya, saya menjawab. Oke, pertanyaan pertama. Kenapa sih seri Touring BMW selalu limited edition? Kan harganya bekasnya jadi mahal, Bang. Oke, pertanyaan bagus. Jadi, memang BMW di Indonesia selalu menjual Touring itu limited edition atau jumlahnya terbatas. Karena emang, ya, gue kenal sih sama orang-orang BMW Indonesia dan mereka tuh emang semua itu car enthusiast, mereka tuh pecinta BMW. Mereka tuh ngerti kalau Touring atau wagon di Indonesia itu orang suka dijadikan barang-barang limited, makanya mereka masukin jumlahnya emang limited dan makanya harganya itu bertahan sekali. Wagon-wagon di Indonesia yang BMW itu rata-rata harganya sangat-sangat bertahan gitu. Dibandingkan dengan yang waktu itu kayak punya gue yang 202, Mercy 202 ataupun Mercy 203. Seri 3 wagon yang sepantarannya itu biasanya harganya lebih bagus. Begitu juga dengan yang seri 5-nya. Biasanya harganya lebih bagus, teman-teman. Karena itu jumlahnya memang limited. Apa lagi? Nah, ini seru nih, pertanyaannya bagus banget. Apa ya? Kapan dibalikin mobilnya? Dibalikin ke siapa ya? Dibalikin ke dalam garasi. Ya nanti habis selesai syuting. Jadi ini punya sendiri apa minjam? Ya gimana ya? Udahlah, nggak usah dijawab pertanyaan seperti itu, bikin pusing. Apa berikutnya? Nah, terakhir nih. Nah, suspensinya nyaman apa enggak? Nah, kalau ditanya suspensinya nyaman atau enggak, gue mesti bilang nyaman. Tapi biar lebih enak, gimana kalau kita cobain aja tur? Oke. Habis ini kita cabut dulu kali ya, sambil nyobain mobilnya. Ayo, kita jalan.
Lah iya anjir. Dari tadi bikin video kagak ngeliat bensin gue. Udah mau habis lagi. Ya. Si dulu kali ya. Ada Pertamina kan ada di sini ya? Ada. Di Fatmawati. Fatmawati ada Pertamina gede deh setahu gue. Jadi kita isi pakai Pertamax Turbo dulu. Daripada habis bensin fatur gue selalu dorong mobilnya kan. Aku isi Pertamax Turbo, nanti bayarnya pakai My Pertamina, ya, siap ya Mbak ya. Lumayan guys, pakai My Pertamina banyak promonya, lebih hemat buat beli Pertamax Turbonya. Yang merah kan Mbak, nah, langsung diisi. Dari angka 0 langsung diisi Mbak. Isi bensin pakai Pertamax Turbo dulu, oktannya 98. Cocok banget nih sama seri 5 wagonnya karena kompresinya tinggi, mesinnya sudah berturbo. Kalau kalian kepengen mobil atau motor kalian memiliki performa yang lebih, pakai aja Pertamax Turbo. Dan kalau bayar pakai My Pertamina, lebih hemat. Sip, pakai My Pertamina banyak promonya. Aku buka dulu apps-nya. Nah, scan, tek. Gampang banget. Langsung sudah terbayar, keluar stroke-nya. Terima kasih banyak ya Mbak. Terima kasih. Enak kan pakai My Pertamina kan? Udah isi Pertamax Turbo lagi. Lanjut kita. Thank you ya Mbak. Ditanya nyaman apa enggak? Mobil ini nyaman. Seri 5 itu emang biasanya emang lebih nyaman daripada seri 3. Selain bobotnya emang lebih gede juga, ya kan, settingan dari pabriknya, konstruksi dari pabriknya tuh emang mobil ini jadi nyaman banget, lebih kedap, ya kan, ngelewatin jalanan jelek tuh lebih enak gitu dilewatin. Ini kalau lagi pakai mode comfort, setirnya tuh enteng, gampang banget dipakai di jalan raya tuh. Satu hal yang mungkin membuat agak terasa keras adalah karena dia pakai ban yang cukup tipis dan RFT, Run Flat Tires. Jadi tuh mungkin agak sedikit kerasa. Jadi kalau ngeliatin jalanan-jalanan yang jeleknya kecil gitu tuh agak kurang empuk gitu rasanya. Tapi selain itu, mobil ini enak banget naikannya. Kedap banget. Kalau ditanya tarikan, pakai mode comfort aja kita kick down sedikit aja. Dia langsung narik gitu kan. Dan nariknya halus banget kalau kita pakai mode comfort tuh. Kalau misalkan mau kencang, nanti tinggal pindah ke mode sportnya. Di jalan raya begini gitu ya, suara ban tuh nggak masuk. Pokoknya adem banget ya. Adem dalam arti nyaman, tenang gitu ya. Ini kalau dipakai jalan jauh, waduh, pasti enak banget sih. Enaknya kita bawa kemana ya? Kalau misalkan kepengen mobilnya jadi agak sedikit lebih sporty, beneran cepet tinggal pencet mode sport, ini udah deh. Setirnya jadi agak sedikit berat, ya. Terus suspensinya turun sedikit dan agak lebih keras sedikit. Responsif gasnya jadi lebih responsif. Tuh kan. Jadi mobilnya tuh rasanya kayak mau comfort nyaman bisa gitu kan, mau sport juga bisa gitu. Mungkin juga ada yang bilang kayak, itu kan cuma 2000 cc 4 silinder. Percaya deh. Teknologi sekarang ya, 2000 cc 4 silinder turbo, wah, udah kencang buat tenaga, irit lagi. Kemarin gue bawa ke Bandung sih, luar biasa mobil ini. Nyamannya dapet, kencangnya dapet, bawa barang juga dapet, ya kan? Emang enaknya wagon tuh kalau dibandingin sedan tuh ya seperti itu. Utility dapet, gantengnya juga dapet.
ganti gigi pakai pedal shiftnya juga enak banget. Jadi kesimpulannya gimana? Seri 5 Touring ini BMW 530, kalau gue sih ya suka banget ya. Dia langka, nyamannya dapet banget, mewahnya dapet, gedenya dapet, tarikan mesinnya juga enak banget, ya kan. Sebenarnya ini tuh udah kayak complete package sih, gitu. Mungkin kalau seri 3 ada yang bilang kayak agak kecilan gitu, karena mungkin ada juga yang bilang kayak mesinnya 320 gitu. Nah kalau ini gedenya juga dapet, tenaganya juga lebih kenceng juga. Makanya gue bilang ini tuh kayak lebih komplit lah package-nya untuk BMW Touring. Dan jadi lebih langka. Jadi lebih jarang ditemukan di jalan. Gue aja selama ini di Jakarta ketemu mobil ini mungkin baru beberapa kali. Sejarang itu mobil ini tuh. Kondisinya masih bagus lagi. Sungguh menyenangkan. Kalau kalian, apakah kalian lebih suka seri 3 Touring atau seri 5 Touringnya? Kasih tau di kolom komen di bawah. Yang suka video ini jangan lupa di like. Yang baru mampir jangan lupa subscribe. Saya Bijaran. See you next video guys. Bye bye.